yang bisa menampung 200 saja, terus 300 mau diapain? Mereka jadi pengangguran nanti. Atau memang sudah disalurkan mereka, misalnya untuk bekerja di tempat lain, dibiayai, dimodalin, saya nggak ngerti. Dan kemudian hanya 200 saja supaya nggak jadi beban APBD. Atau mungkin kepala daerah memang nggak memberikan perhatian karena nggak tahu. Yang bawaannya nggak ngasih tahu juga. Dan itu sering terjadi, diskrepansi, miskomunikasi. Kepala daerah, ya mungkin pada waktu rapat saya sampaikan Ibu Menpan, mungkin Ibu rapatnya nggak hadir kepala daerah, Bu. Kepala daerahnya nggak tahu mungkin. Yang hadir mungkin bagian pegawaian saja, dan pegawaiannya nggak lapor kepada kepala daerah, entah itu PJ atau kepala daerah definitif. Kepala daerah definitif mungkin atau PJ yang sibuk dengan program lain, kepala daerah definitif mungkin lagi bertanding, akhirnya nggak ngurusin ini, nggak ngurusin masalah kepegawaian yang bisa menjadi bom waktu buat kepala daerah, buat daerah, pemerintahan. Kalau kepala daerahnya ninggalin, diganti yang baru, memberikan beban yang baru. Dan juga menjadi beban kepada pemerintah pusat, karena nanti mereka ngadunya ke pusat. Padahal pusat sudah membuat kebijakan untuk menampung. Nah, yang lainnya mungkin ada masalah-masalah lain, entah ya dari sisi yang negatif thinking, mungkin karena dianggap nggak dukung dulunya, jadi nggak didaftarkan pada waktu pilkada. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah, persoalan lain yang perlu kita garis bawahi, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menpan, sudah ada perintah undang-undang ASN Oktober 2023, ya, diterbitkan sejak berlaku undang-undang itu tidak boleh melakukan rekrutmen. Tapi tadi disampaikan Ibu Menpan, masih ada juga yang melakukan rekrutmen tenaga honorer. Nah, yang mereka direkrutmen tahun 2023 dan 2004, mereka tidak terdaftar di dalam database Badan Pegawai Negara. Tadi kembali ke slide tadi. Jangan berubah dulu slide-nya. Kembalikan slide-nya tuh. Jangan diganti kalau nggak ada perintah saya. Ya, ini yang terdaftar di tahun 2022 1.789.050. Ini kumpulan yang dikompilasi oleh BKN, Badan Pegawai Negara, tahun 2022. Dan mereka lah yang mendapat kesempatan untuk diberikan mengikuti seleksi, hanya mereka 1.789.050 ya, untuk diberikan kesempatan kalau lulus seleksi naik kelas menjadi P3K, pegawai kontrak. Tapi dan ini menutup kemungkinan kesempatan kepada yang direkrut 2003-2024 setelah berlaku undang-undang. Karena undang-undang sudah perintahnya tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga honorer sejak undang-undang berlaku. Artinya mereka nggak masuk dalam 1.789.050. Ya, resiko nanti bagi yang sudah melakukan rekrutmen yang melanggar undang-undang. Jadi nggak boleh didaftarkan sebetulnya yang direkrut setelah undang-undang melarang. Nah, kalau kita melihat data di sini, saya minta tampilkan slide yang dari Kemendagri halaman 7. Ya, ada beberapa daerah yang mengajukan, ini seleksi Bu ya, yang mengajukan untuk diseleksi dari database tahun 2022 atau BKN tadi,
di daerah itu jumlah non ASN-nya sebagaimana di kolom, tolong ditunjuk kolomnya, tanda panah, yang ada tulisan non ASN di atas itu. Itu ke bawah, seret, terdaftarnya itu tahun 2022 di BKN. Tapi yang didaftarkan oleh daerah untuk mengikuti seleksi yang dibuka oleh Kemenpan RB, jumlahnya itu. Kita lihat totalnya itu dari 50 daerah ini, non-ASN-nya terdatanya 344.797. Tapi yang didaftarkan oleh daerahnya hanya 42.643. Yang 319.065 nggak didaftarkan. Ini nanti 319.065 ini ribut nanti. Komplain mereka. Mana daerahnya? Jawa Barat. 27.417 pemerintah provinsi. Tapi yang didaftarkan hanya 4.064. Pertanyaannya kenapa nggak didaftarkan yang lainnya? 23.000 sekian. Ini mau diapain? Pertanyaannya. Didiamkan nggak mereka tenaga honorer biasa? Undang-undang udah menyatakan kan nggak ada tenaga honorer. Kalau dibiayai dari mana? Belanja pegawai nggak boleh. Saya tahu diakali dengan belanja barang jasa. Bisa jadi temuan juga oleh BPK. Nah, Jawa Timur 20.000 sekian ini daftarin, hanya 3.000 sekian, 17.000-nya nggak didaftarin. Mau diapain ini? Pak Gubernur, Pak Adi Karyoto atau siapapun yang mewakili sampaikan. Di Jawa Tengah 17.000 sekian dari data BKN tahun 2022. Yang didaftarkan di waktu pendaftaran akhir 2024 di Kemenpan RB, BKN 4.000 sekian. Ini hanya contoh nih. Mana lagi daerahnya ini? Sumatera Utara, Kota Surabaya, Kabupaten Bima, Lombok Timur, Kota Medan, Bandung, Jeneponto, Mamasa, Kabupaten Tangerang, NTB, Sukabumi, Garut, Nias Selatan. Ya silakan dibaca. Nanti kita share data ini, silakan di-share sampai nomor 50. Kenapa 50 ini? Karena 50 ini kita melihat data yang paling banyak berbeda antara data, basis data atau pangkalan data bahasa Ibu Menpan, ya, yang jumlahnya itu kalau di total 344.797 dari 50 daerah ini saja. Jadi tadi kita lihat diskrepansi atau perbedaan itu lebih kurang 400.000 sekian, ternyata terdapat di 50 daerah ini yang diskrepansi atau perbedaannya selisihnya 319.000.